Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali lewat pembelajaran online. Anak-anakku masih semangat untuk pembelajaran kali ini. Pak Guru akan menyampaikan mata pelajaran PPKN. Dan judul yang akan kita pelajari pada pagi ini adalah dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran anak-anak supaya kalian mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan. Jadi tidak semua negara itu mempunyai dasar negara yang kuat, yang kokoh kalau tidak berdoa dan bermunajat memohon kepada pertolongan Allah, seperti bangsa Indonesia yang mayoritasnya adalah beragama Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila. Artinya kalau kita mengakui bahwa negara kita itu adalah negara Indonesia, maka sebaiknya kita harus mencintai tanah airnya, mencintai produk-produk dalam negeri, dan mencintai bangsanya. Kemudian mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat, terlebih mengenai praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi dalam kehidupan masyarakat itu selalu mengalami perubahan, selalu mengalami pergantian, selalu tidak tetap. Oleh karena itu kita namakan dinamika. Ya, dinamika terus berubah, terus berkembang, terus menuju arah kemajuan. Kemudian merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Anak-anak tentu masih ingat apa yang dipelajari pada saat di kelas 8, bahwa dasar negara Pancasila itu adalah merupakan fondasi yang kokoh yang diletakkan di bawah. Kalau mendirikan sebuah rumah kemudian fondasinya kuat, maka rumah itu tidak mudah goyah dan tidak mudah terombang-ambing. Tapi kalau dasarnya, fondasinya tidak kuat, maka bisa dihempas oleh angin, bisa diterjang oleh ombak, dan mudah untuk berantakan, mudah untuk rapuh. Nah, negara juga demikian. Jadi negara itu kalau dasarnya kuat, maka diterpa ombak, diterpa badai pun tidak akan goyah. Jadi keyakinan kita sebagai umat yang beragama itu harus kita tancapkan, kita kokohkan, kita meyakini bahwa agama kita itu adalah agama yang benar, yang diterima oleh Allah, sehingga kita tidak mudah dibujuk, dirayu untuk masuk ke agama lain. Itu namanya keyakinan yang kuat dan kokoh, ya, sama seperti itu. Nah, anak-anakku, penerapannya Pancasila dari masa ke masa. Jadi Pancasila sejak tahun 1945 1 Juni itu sampai sekarang pun masih bisa dipakai, masih bisa dijadikan sebagai pedoman bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tidak boleh kemudian kita maju, kita berkembang, kita menuju ya super, lalu melupakan dasar negaranya, kemudian merubah dengan dasar itu tidak sesuai dengan kekokohan dan tidak sesuai dengan komitmen yang dibangun, yang didirikan oleh pendiri-pendiri bangsa Indonesia. Penerapan Pancasila dari masa ke masa itu bagaimana? Kita lihat pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1950, Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak seperti Belanda. Di tahun 1948 kita sudah merdeka 3 tahun, tetapi kita masih dijajah, masih direbut kembali, masih dikuasai lagi oleh Belanda, sehingga pada tahun 48 itu kita kenal dengan agresi militer Belanda. Artinya Belanda melakukan
melakukan serangan. Tapi kita tidak tinggal diam, ya. Pada tahun 50 sampai dengan 59 itu kita berusaha untuk berjuang, untuk merebut, untuk mengambil kembali kekuasaan kita, sehingga pada tahun 59 itu ya sampai adanya dekret presiden. Bahkan dari masyarakat Indonesia sendiri ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, sekarang sedang rame-ramenya berita, rame-ramenya di media, dan itu memang kenyataan bahwa orang-orang yang mempunyai paham sekuler, yang mempunyai ideologi, punya keyakinan agama non-Islam, tidak beragama Islam, itu menghendaki Pancasila dirubah, Pancasila mau diganti, Pancasila mau diperas, Pancasila mau dirinci menjadi trisila, hanya 3, dan akhirnya nanti akan diperas lagi, disingkat lagi menjadi ekasila atau hanya 1 sila. Padahal sila satu dengan sila yang lain itu saling berhubungan, saling menjiwai, saling berkaitan, dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Itu merupakan keutuhan daripada dasar negara kita. Nah, sekalipun hanya 5 sila, tetapi 5 sila itu bisa diperinci, bisa diuraikan, dijabarkan menjadi 36 butir. Yang dulu Pak Guru pernah pada saat sekolah BSD itu disuruh menghafalkan butir-butir Pancasila yang terdiri dari 36 itu, sehingga untuk memudahkan menghafal kemudian disingkat papan maju 12. Sila pertama terdiri dari 4 butir, kedua 8 butir, sila ketiga itu 7, dan sila keempat itu 5, kemudian sila ke-5 itu adalah 12, sehingga disingkat papan maju 12. Itu hanya untuk memudahkan supaya ingat, supaya hafal. Jadi anak-anak, beragama, menjalankan ibadah itu adalah mengamalkan sila yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia itu yang resmi ya terdiri dari 5 agama, yaitu ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, Protestan, dan Kristen Katolik. 5 itu agama. Dulu pernah ada aliran-aliran kepercayaan seperti animisme, dinamisme, dan lain sebagainya. Nah, sekarang di antara 5 agama itu masih berkembang, masih ada, dan antara umat yang beragama itu saling menghormati dan saling menghargai. Tidak boleh terjadi perselisihan atau pertengkaran atau konflik, pertentangan meskipun berbeda-beda. Karena apa? Karena kita sudah dibalut dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira itu anak-anakku bisa dilanjut sendiri, pelajari ya bukunya supaya ada manfaatnya. Pak Guru menyampaikan dan sekolah memberikan buku atau meminjam buku kepada anak-anak itu bisa dipelajari, bisa dibaca ya. Apa yang terpenting digarisbawahi ya, diambil resume atau ringkasan pada saat pelajaran diadakan ulang sudah bisa ya memahami. Itu saja dulu dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.